Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Pada konten video kali ini saya akan membahas film Al-Fatih. Film ini adalah sebuah film aksi epik Turki tahun 2012 yang disutradarai oleh Faruk Aksoy, dibintangi Devrim Evin, Ibrahim Çelikol, dan Dilek Serbest. Film ini berdasarkan peristiwa-peristiwa menjelang keruntuhan Konstantinopel sampai Turki Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II. Mehmed II juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk. Al-Fatih adalah penguasa Utsmani ke-7 yang mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya. Tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Hal itu menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk. Al-Fatih juga dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berusia 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain Al-Jalut melawan tentara Mongol. Jika kaget set, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 627 Hijriah saat Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Alur berganti beberapa masa saat Al-Fatih dilahirkan. Kemudian banyak keajaiban yang terjadi. Banyak kuda yang melahirkan bayi kembar. Hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun. Cabang-cabang melengkung hingga ke tanah karena berbuah banyak. Komet pun terlihat di daerah Konstantinopel pada siang hari yang diramalkan sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan kota akan runtuh. Adegan beralih di kota Edirne, Turki tanggal 29 Maret 1432 Masehi. Sultan Murad II dikabari tentang kelahiran anaknya saat ia sedang membaca Al-Quran surat Al-Fat. Beliau memberikan nama Mehmed atau Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Adegan beralih pada tahun 1451 di Saruhan Sancaki, Turki saat Mehmed duel pedang bersama Hasan pelatihnya. Lalu surat dari Halil Pasha datang mengabarkan ayahnya telah wafat. Ia pun pergi ke Edirne sebelum ayahnya dimakamkan dan berkata kepada ayahnya yang sudah wafat, "Aku akan membangun kerajaan paling berkuasa di dunia." Dengan wafatnya Sultan Murad II, Sultan Mehmed naik tahta menggantikannya. Kemudian Sultan Mehmed berkumpul dengan mantan para penasihat ayahnya. Diceritakan dulu saat masih berusia 12 tahun Sultan Mehmed naik tahta dikarenakan Sultan Murad II atau ayahnya Sultan Mehmed yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasihat dan pemberontaknya. Kemudian memutuskan menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu Sultan Mehmed setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangka. Namun Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya dan Mehmed dikirim ke Saruhan Sancaki. Lalu Mehmed bertanya kepada Halil Pasha, "Setelah 5 tahun aku kembali lagi ke Edirne. Bagaimana menurutmu Halil Pasha?" Halil Pasha berkata, "Anda pada saat itu masih muda. Tentara salib telah menyeberangi Danub untuk mengusir kita dari Rumelia. Kemudian kami meminta kepada ayah Anda untuk naik tahta lagi demi kepentingan negara. Apabila itu sebuah kesalahan, aku siap dihukum." Kemudian Sultan Mehmed malah mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Sahabatin dan Zaganos menjadi penasihat Sultan Mehmed. Di Konstantinopel kabar datang bahwa Sultan Murad II telah wafat dan Sultan Mehmed kembali bertahta untuk kedua kalinya. Mereka semua bahagia, tertawa, meremehkan Sultan Mehmed. Kecuali satu orang, dia tidak sependapat dengan yang lain. Alasannya, dengan ambisi Sultan Mehmed ingin menghancurkan kerajaan Konstantinopel, dia belajar ilmu mesin untuk menghancurkan pertahanan, belajar bahasa untuk mengetahui kelemahan,
belajar agama Kristen untuk menggoyahkan keyakinan agama orang-orang Kristen. Tapi kaisarnya tidak khawatir karena Sultan Mehmed pernah digulingkan dan masyarakatnya tidak mempercayainya. Di Edirne saat Sultan Mehmed mengadakan rapat dengan penasehatnya, datang utusan dari Kaisar Konstantinopel mengirim surat perdamaian. Sultan Mehmed pun berkata akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel. Sultan Mehmed juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan perjanjian damai kepada Raja Roman, Hungaria, Polandia, dan Raja Serbia serta Paus dari Vatikan. Namun hal ini tidak disetujui oleh Zaganos dan Sahabatin. Akan tetapi Sultan Mehmed menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada suatu malam Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Osman. Dalam mimpi tersebut Osman berkata bahwa Sultan Mehmedlah yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar serta beliaulah pemimpin yang telah disebutkan Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapatkan mimpi itu, Sultan Mehmed langsung mengutarakan rencananya kepada para penasihatnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa. Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Yanissari pasukan khusus Turki. Mendengar perintah tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun sanggahan tersebut ditolak mentah oleh Sultan Mehmed karena menurut beliau hidup untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed mulai membangun benteng di Bogaskasen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed. Tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja Ortodoks terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar, namun Urban menolak. Malamnya Urban yang ingin kabur, tiba-tiba tentara Konstantinopel datang untuk menculiknya. Kemudian Hasan yang mendapat perintah dari Sultan Mehmed juga datang menemui Urban. Saat itu Urban sudah terancam oleh tentara Konstantinopel. Hasan pun langsung menyelamatkannya. Sebagai tanda jasa, Urban memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel, apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu juga meriam Basilica pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Lima hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mehmed memerintahkan kepala penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Allahu Akbar. 12 hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40 ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel yang berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Di tengah kefrustasian tersebut, datanglah gurunya Syekh Agung Samseddin. Sebelum datang, Syekh Samseddin memohon petunjuk selama 3 hari berturut-turut untuk mendapat jawaban atas pertanyaannya, yaitu langkah Sultan Mehmed. Syekh melihat Abu Ayyub Al-Ansori dalam mimpinya dan memberitahu di mana makamnya berada. Abu Ayyub berkata,
Pergi, tunjukkan pada Mehmed. Beritahu alasan kenapa dimakamkan dekat dengan tembok Konstantinopel. Dan Syekh menyemangati Sultan Mehmed. Akhirnya keyakinan Sultan Mehmed kembali lagi. Setelah itu, Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel, sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran, pada malam harinya Sultan Mehmed berpidato memberi semangat kepada ribuan pasukan yang tersisa. Salah satu kata-katanya dalam pidato tersebut, kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan. Allahu Akbar. Paginya, pasukan Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan. Setelah itu, kepala penggali Mustafa akhirnya berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Akhirnya tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk. Aksi heroik yang dilakukan oleh Hasan pun berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Genoa yang membantu Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel juga gugur dalam peperangan. Sejak saat itu wilayah Konstantinopel resmi diambil alih kembali oleh Muslim. Sultan juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel. Film selesai. Terima kasih sudah nonton, semoga suka dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai di sini dulu. Ciao.